Kisah diawali dengan memperlihatkan sekumpulan jejaka yang sedang bermain layang-layang. Terlihat dua anak lelaki yang bernama Hasan Ikin dan sahabatnya bernama Amir Jaya, di mana Ikin adalah anak seorang pembantu, sedangkan Jaya adalah anak dari majikan bapaknya si Ikin. Mereka berdua sedang menunggu layangan putus yang dikarenakan Ikin juga adalah salah satu pengejar layangan terbaik di kota itu. Sampai-sampai dia tahu kemana layangan akan jatuh, maka dia berlari berlawanan arah dengan anak-anak yang lain dan terbukti layangan tersebut mendarat tepat di hadapannya. Hari demi hari Ikin dan Jaya selalu menghabiskan waktu berduaan, bahkan Ikin selalu menuruti apa yang diperintahkan Jaya, hingga pada suatu hari di mana mereka dihadang oleh remaja pengganggu yang bernama Asep. Sontak saja Ikin mengeluarkan ketapel dengan tujuan melindungi Jaya dan orang tersebut pun lari ketakutan. افغانستان وطن پشتوناست. ما رو آرام بان آقا. Ketika pulang ke rumah, ternyata Ikin juga sering membantu ayahnya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Namun siapa sangka si Jaya datang memanggil dengan memberi sebuah ketapel buatan Amerika. Dari kebahagiaan itu mereka pergi ke tempat biasa bermain untuk menuliskan kata-kata yang menyentuh bahwa kelak mereka akan menjadi sultan di kota Kabul. اصلا سلطان های کابل سلطان های کابل یکی داستان است به آب چشم. Kala siang menjelang terlihat mereka dijemput oleh Bapak si Jaya menggunakan mobil yang cukup mahal. Beliau bekerja di bagian politik negara, namun dikarenakan ini adalah hari ulang tahun si Ikin, maka si Bapak membawanya berkeliling menunggangi mobil mewah dan berhenti di sebuah toko layangan untuk membelikannya sebuah kado ulang tahun. میخوایم خوبترین گلوپران رو برش تحفه بگیرم. Singkat cerita, di keesokan harinya yang tepat pada hari itu biasa diadakan kompetisi adu layangan dalam 1 tahun sekali. Dari banyaknya peserta ternyata Ikin dan Jaya juga mengikuti perlombaan sampai mereka berhasil menjadi pemenangnya. Dan satu kebiasaan lagi bahwa jika ada layangan putus maka anak-anak bersaing mendapatkannya, sehingga Ikin ikut mengejar untuk diberikan kepada Jaya. Dikarenakan tak kunjung datang, maka Jaya berinisiatif menyusul sahabatnya itu. Tanpa diduga ternyata Ikin bertemu kembali dengan Asep yang memintai layangan tersebut. Dia juga menghasut persahabatannya dengan Jaya, namun dikarenakan tidak memiliki keberanian untuk melawan, sehingga Jaya hanya melihat dari kejauhan ketika Ikin mengorbankan tubuhnya disiksa oleh Asep. انا برتو میکنم گاهی فکر کردی که چرا کسی که به تاریخ مشغول نگاه کنه. خدا سبق دادن گناه نداره. Tidak lama kemudian Asep beserta kedua temannya pun keluar dari sana dan terlihat di belakangnya itu Ikin membawa layangan sambil menahan luka. Setelah kejadian tersebut Jaya tidak lagi melihatnya, dan ketika ditanyakan kepada ayahnya, beliau berkata jika Ikin berada di rumah dengan alasan sakit yang tanpa sebab. شاید ناجور است. Beberapa hari kemudian akhirnya Jaya menemui Ikin di tempat biasa mereka bermain. Tanpa diduga-duga tiba-tiba Jaya melemparkan beberapa buah tomat berharap Ikin membalas perbuatannya. Maksud hati melakukan hal itu karena Jaya merasa bersalah sebab dia tidak bisa menolong saat dipukuli oleh Asep. Tapi bukan balasan yang dia dapat, melainkan Ikin melumuri mukanya sendiri dan pergi meninggalkan Jaya sendirian. Sejak saat itu, Ikin lebih memilih membantu ayahnya dibandingkan harus menemani Jaya, sehingga Jaya mengadu pada bapaknya untuk mencari pembantu yang lain saja, Pak. Akan tetapi ditolaknya dan memberitahukan jika ayah Ikin sudah mengabdi lebih dari 40 tahun lamanya. 40 سال. دفعه دیگه این گپ رو زدی. بله. Tak cukup sampai di situ, Jaya pun meminta Ikin dengan tuduhan telah mencuri jam tangan, padahal dia sendiri yang sengaja menaruhnya di tempat Ikin. Namun tanpa diduga, Ikin malah berpura-pura mengakui segala tuduhan yang diberikan padanya karena tidak ingin melukai perasaan hati Jaya. ساعت امیرات رو دزدی کردی حسن؟ بله. Terlihat keraguan atas pengakuan Ikin, maka Jaya pun memaklumi dan memaafkan perbuatannya. Tapi ayah si Ikin merasa malu dan memilih untuk berhenti dari pekerjaannya, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut yang mengakibatkan mereka tidak pernah bertemu lagi seumur hidupnya.
Scene berganti di mana kota Kabul telah didatangi pemberontak yang bertujuan untuk menguasai kota dikarenakan Bapak Jaya merupakan penentang komunis dan menjadi salah satu incaran para pemberontak sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Pakistan. Di sana Ayah Jaya memulai kembali usahanya dengan bekerja sebagai penjaga toko serta dirinya memperbanyak hubungan dengan orang-orang terpenting di tempat tinggalnya sekarang. حسن اینجا همراه ما بود. Beberapa tahun kemudian, Amir atau Jaya yang dulu kecil kini sudah tumbuh dewasa, di mana pada hari itu ayahnya memperkenalkan dengan mantan seorang jenderal dari kota Kabul yang ikut mengungsi akibat kerusakan tempo hari. Tanpa disengaja rupanya sang mantan jenderal ini mempunyai anak perempuan bernama Soraya. Ini parasnya yang sejak pada pandangan pertama, Amir dibuat jatuh cinta terhadap si wanita ini. جادویه که Di suatu ketika Amir pun merengek terhadap bapaknya meminta untuk melamar kepada Soraya. Dengan kondisi tubuh yang sudah menua dan sakit-sakitan akhirnya memberanikan diri datang ke rumah jenderal dan ternyata usahanya tidak sia-sia karena lamaran tersebut diterima hingga mereka pun mengakhiri masa lajang dengan pesta pernikahan yang cukup meriah. Setelah pernikahan selesai, tidak lama kemudian Bapak Amir pun meninggal dunia. Di hari itu juga tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari sahabat bapaknya yang berada di Pakistan. Sahabat bapaknya meminta Amir untuk bisa menemuinya karena ada hal penting yang harus dibicarakan sehingga Amir memenuhi permintaan itu dengan izin dari sang istri. Sesampainya di Pakistan, percakapan pun dimulai oleh si paman dengan mengatakan fakta-fakta yang selama ini belum diketahui, di mana ceritanya dari sepeninggalan Amir dan bapaknya, ternyata si pamanlah yang mengurus rumah. Namun karena kondisinya sudah rapuh kala itu, kebetulan bertemu dengan Ikin yang sudah menikah dan mempunyai anak bernama Sohram. Bring you here to complain about my health. Hassan is dead. How? Few years ago, I went to Azerbaijan and his son Sohrab. Dari situ, Ikin beserta keluarga pun diajak menggantikan si paman untuk menjaga rumah tersebut, tetapi kota itu telah dikuasai oleh pemberontak yang mengakibatkan Ikin dan istrinya tewas ditembak. Beruntung anaknya bisa selamat dan kini anak itu berada di panti asuhan tepat di kota Karteshe. An orphanage. Si paman juga menjelaskan bahwa sesungguhnya Ikin adalah adik kandungnya sendiri, membuat dia merasa tidak percaya, bahkan hampir menangis. Ternyata itu disebabkan ketika si pembantu ditinggalkan oleh istrinya akibat kemandulan yang diderita. Maka dari itu, ayah Amir menitipkan Ikin untuk diadopsinya dan merahasiakan cerita ini. Dengan berlinang air mata, Amir yang juga belum mempunyai keturunan itu disuruh si paman untuk mencari anak tersebut. Amir membaca surat yang dititipkan seminggu sebelum kematian Ikin, yang di dalam surat tersebut ia mengatakan bahwa suatu hari nanti berharap bisa kembali bertemu dengan Amir untuk memperkenalkan putra dan keluarganya. You need to go back to Kabul. And some part of you has always known this story. He loved you both because you were both his son. But there is a way to be good again. Si Ikin memimpikan putranya bisa tumbuh menjadi manusia merdeka serta menjadi orang terpandang di kota itu. Dia juga memiliki harapan yang dulu belum tercapai. Maka dari kenangan itulah Amir menelpon istrinya sekaligus menceritakan situasi terkini hingga dirinya memutuskan untuk kembali ke kota Kabul untuk mencari anak yang bernama Sohram. Hello? I have to tell you a story. Ditemani kerabat si paman, akhirnya Amir menelusuri perjalanan menggunakan mobil jeep. Setelah melewati pengamanan yang cukup ketat, Amir mampu mengelabui para penjaga dengan melakukan penyamaran berjenggot hingga sampailah mereka di tempat panti asuhan yang Amir tuju. You know what they're doing? Assalamualaikum. Rupanya Sohrab tidak ada di panti asuhan ini lagi dikarenakan sudah dijual kepada kelompok pemberontak, yang mana uangnya itu akan dipakai untuk menghidupi anak-anak panti asuhan lain. Namun dengan perasaan bersalah, si pemilik pun meminta Amir untuk mendatangi stadion karena orang tersebut akan muncul dan memberikan pidato pada siang hari. تو مدیر اینجاستی داشتم یا برام میراث رسیده بود سر یک تفل سرش دعوا کنم 10 تا رو میبرم تو فکر میکنی که پیسه رو برای خود میگیرم او کی است؟ sabah berintah قاضی استادیوم میوشتکام ترسیدن
Sesampainya itu Amir terlihat sudah berdampingan bersama barisan anggota berjenggot. Namun tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan diperkirakan bahwa di antaranya terdapat orang yang dimaksud. Dan benar saja kedatangannya muncul untuk menghakimi 2 orang pendosa lalu memberikan sebuah pidato. Ini خودش هست. Di saat orang lain membubarkan barisan, Amir mulai mendekati ketua tersebut padahal tidak ada satupun orang yang berani mendekatinya. Dia berpura-pura mempunyai bisnis pribadi sehingga Amir memberanikan diri mendatangi rumah sang ketua dan berhasil sampai di sebuah ruangan untuk para tamu. میباشم از این باد دگاه مملی توز قلمز Kemunculan seseorang yang memakai baju putih membuat Amir menjadi tidak karuan karena mengira sang ketua akan datang untuk berdiskusi. Tanpa diduga orang ini langsung menyuruh Amir untuk membuka penyamaran dan ternyata orang itu adalah Asep yang dulu sering mengganggu persahabatan bersama dengan si Ikin. از همون جنسای خوبیش بود. بله من فقط به خاطر او بچه اینجا آمدیم. Setelah diketahui maksud kedatangan Amir ke sana, tidak lama kemudian beberapa orang pun datang membawa Sohrab yang kini anak tersebut sudah dijadikan sebagai laki-laki penghibur. Sambil menari, anak itu dipandang sangat mirip dengan ayahnya baik dari segi wajah ataupun juga tingkah laku yang membuat perasaan Amir menjadi tidak kuasa melihatnya. من اون لحظه اولی تو رو در استودیوم شناختم. بچه را کت خود میبرم. چرا؟ Awalnya Amir meminta anak itu dengan cara baik-baik, tapi Asep malah menghajar, bahkan hampir saja membunuhnya. Sohrab pun membantu menyerang Asep menggunakan ketapel pemberian ayahnya sampai mengenai bola mata, dan setelah itu keduanya melarikan diri dari tempat tersebut. Dari banyaknya tantangan yang berat, akhirnya mereka berhasil meninggalkan negara itu dan kembali ke Pakistan. Namun ketika sampai di rumah, ternyata dikabarkan jika si Baban telah meninggal dunia, maka mereka pun memutuskan untuk bermalam di rumah itu sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Sohrab sempat menghilang dan ditemukan sedang duduk di atas tangga. Dia teringat selalu diperlakukan keji oleh Asep sehingga dirinya merasa sangat hina dan tidak pantas untuk melanjutkan hidup. Namun Amir terus berusaha menenangkan serta meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. کلم پس بشیم کم شید قسم میخورم دیگه تو را گرفتن هم میتونم جیر پدرم یادم است اینا Setelah banyak hal yang sudah dilalui, kini Amir membawa Sohrab ke California untuk dipertemukan dengan keluarga barunya. Kemudian Amir mengenalkan kepada Soraya dan mereka memberikannya tempat tidur yang cukup layak dengan perlakuan seperti terhadap anak sendiri. give him time. Di akhir cerita, Amir mengajak Sohrab berlibur ke sebuah taman demi menebus dosa-dosa yang sudah diperbuat terhadap Ikin. Di dalam acaranya dia memberikan sebuah layangan serta mengajari yang pernah diajarkan oleh adiknya ketika dahulu. Dan kini si Sohrab terlihat bahagia bersama keluarga barunya. پشت آزادی میدوید مگم هیچ وقت پدرت سایه را تعقیب نمیکرد کمک میکنی که رقیب کنم؟ این رفتم بگی برای خوبش هست نه؟